Halo Sobat Akuntansi dimanapun Anda berada. Perkenalkan nama saya Firdaus, SE, AK, CA. Saya adalah seorang sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Saya melanjutkan studi di pendidikan profesi akuntan juga di Universitas Indonesia. Lalu saya mendapatkan sertifikasi Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia. Saya memiliki karir sebagai seorang akuntan selama lebih dari 15 tahun. Dan pengalaman paling lama saya adalah sebagai akuntan di Big Four Accounting Firms, yaitu di PwC Indonesia dan di Deloitte Indonesia. Di channel ini, saya akan membantu Anda untuk memahami dasar-dasar akuntansi. Entah Anda sebagai pengusaha UMKM, sebagai pemilik usaha kecil dan menengah, atau Anda sebagai individu. Banyak di antara kita yang belum memahami dasar-dasar akuntansi. Bahkan, dasar-dasar akuntansi itu dibutuhkan oleh setiap orang. Bukan hanya orang yang memiliki usaha, tetapi kita juga yang hanya sebagai seorang karyawan. Sebagai individu, sebagai karyawan, Anda tentu perlu sekali memiliki pencatatan keuangan yang baik. Apabila Anda tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik, tentu seberapa besar pun gaji Anda, itu akan boncos setiap bulannya. Mengapa perlu memahami dasar-dasar akuntansi dan memiliki laporan keuangan yang baik bagi Anda seorang individu? Karena apabila kita tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik, kita tidak akan pernah tahu berapa besar pengeluaran kita setiap bulannya. Seberapa besar pun gaji kita, apabila kita tidak bisa mengontrol pengeluaran kita, tentu kita akan boncos. Pencatatan laporan keuangan yang simple, contohnya apabila kita menerima gaji, kita langsung catat saja sebagai revenue, sebagai pendapatan, atau sebagai penerimaan. Nah, pada saat kita membayarkan sesuatu biaya, kita catat biaya-biaya tersebut sebagai pembayaran atas biaya, dan di sisi lainnya kita mengeluarkan cash. Apabila kita memiliki side hustle, kita juga bisa catat sebagai pendapatan lain-lain dan sebagai penerimaan cash. Salah satu hal penting yang bisa kita dapatkan pada saat kita memiliki pencatatan keuangan yang baik adalah kita bisa tahu pengeluaran kita setiap bulannya itu berapa. Dan kita memiliki tabungan atau memiliki investasi itu seberapa besar setiap bulannya. Kita juga akan tahu seberapa besar hutang kita kepada orang lain, kepada bank, dan kepada setiap pihak lainnya. Pencatatan keuangan yang baik sebagai individu ini juga akan diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan keuangan ke depannya. Apabila kita memiliki rencana keuangan untuk membeli rumah misalnya, untuk membeli mobil, untuk pergi haji misalnya, itu akan jauh lebih mudah apabila kita memiliki pencatatan keuangan yang baik. Apabila kita tahu seberapa besar pengeluaran kita setiap bulannya, kita akan bisa mengontrol pengeluaran tersebut. Apabila kita tahu seberapa besar total penerimaan kita, dari penerimaan gaji bulanan ditambah dengan side hustle yang tadi, itu berapa penerimaan kita setiap bulannya. Nah, penerimaan kita di-compare dengan pengeluaran, itu akan mendapatkan penghasilan seberapa besar profit kita setiap bulannya. Nah, biasanya kita baru investasi, baru menabung pada saat kita mendapatkan sisa uang di akhir bulan tersebut. Tetapi seharusnya sebagai individu, kita sudah mengalokasikan investasi tersebut di awal penerimaan gaji ya, teman-teman. Metode alokasi investasi itu juga bisa bermacam-macam. Ada metode yang dikenal sebagai 50-30-20. Membagi penerimaan kita menjadi 50%, 30%, dan 20%. Itu apa? Itu adalah pembagian alokasi untuk pembayaran kebutuhan, pembayaran keinginan, dan investasi ya, teman-teman. Selain metode 50, 30, dan 20, ada juga metode spending cap. Saya menerapkan metode spending cap, teman-teman. Pada saat penerimaan kita itu semakin besar, spending kita akan saya kontrol di level yang sama ya, teman-teman. Metode 50, 30, 20, dan spending cap ini itu akan sangat berguna bagi kita bisa melakukan budgeting, perencanaan anggaran setiap bulannya. Dan perencanaan anggaran tersebut akan berguna untuk perencanaan keuangan kita dalam jangka panjang. Berapa banyak di antara kita yang memiliki gaji besar, tetapi setiap bulannya tetap boncos juga, teman-teman. Karena kita tidak memiliki laporan keuangan. Kita tidak memahami dasar-dasar akuntansi dan kita tidak bisa membuat laporan keuangan sederhana untuk diri kita sendiri. Pembuatan laporan keuangan sederhana ini tentu akan sulit apabila kita tidak memahami dasar-dasar akuntansi yang baik. Berapa banyak di antara kita yang apabila kita tanya ya, teman-teman, berapa besar total aset Anda? Seberapa besar total harta Anda? Atau saya tanya di level pertanyaan yang lebih advance, berapa besar total net aset Anda? Total net aset itu adalah total aset yang Anda miliki dikurangi dengan semua hutang yang Anda miliki, teman-teman. Atau yang simpel lagi, berapa besar total hutang Anda? Ketika Anda menjawab 20 juta misalnya,
Yakin, 20 juta. Mobil yang Anda beli itu tidak dihitung sebagai hutang. Itu hutang, teman-teman. Mobil yang senilai 300 juta, 500 juta, itu adalah hutang. Seberapapun besarnya ketika Anda cicil setiap bulannya, total hutangnya itu bukan hanya sebesar nilai mobilnya, teman-temannya. Tapi nilai mobil ditambah dengan bunga-bunganya. Anda punya tidak pencatatan seperti itu? Kalau Anda tidak punya, berarti inilah saatnya bagi Anda untuk memahami, mempelajari dasar-dasar akuntansi yang baik, teman-teman ya. Dengan memahami dasar-dasar akuntansi yang baik, Anda akan bisa memiliki laporan keuangan untuk diri Anda pribadi, itu yang baik juga. Dan untuk pengambilan keputusan yang jauh lebih baik ke depannya. Untuk perencanaan keuangan dalam jangka panjang, teman-teman ya. Ini adalah saatnya bagi Anda untuk mempelajari akuntansi. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng sehingga Anda menerima notifikasi setiap kali ada video-video baru dari saya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen di dalam video ini jika Anda merasa video ini berguna bagi Anda. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye!